We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat malam Mas Tri Anggoro, Malam, Pak. seorang dancer dan koreografer. Nah, Mas, pada waktu masih SD, apakah sudah kebayang atau kepikiran mau jadi penari internasional, Mas? Sebentar saya. Monggo, Mas. Itu sangat memalukan. Ya, di kampung. Ada yang mana ini, Mas? Saya tengah-tengah, saya ketua geng itu. Wow. Monggo dijawab. Ya, kebetulan di antara teman-teman saya ini ada yang basicnya seniman, maksudnya orang tuanya seniman, ada yang di samping saya yang kecil sekali itu, orang tuanya itu dulu dalang, Pak. Orang tuanya dalang, terus keluarganya hampir semuanya seni rupa, dia bisa. Raihasa Gilang ini yang komen, aku cukup banget. Nah, itu dulu teman saya yang basicnya ada jiwanya seni. Tapi waktu itu saya belum tahu sama sekali. Menari itu belum tahu bakalan kemana. Besok setelah itu mau kalau nari itu jadi apa, itu belum ada pikiran ke situ. Tapi yang jelas, itu dulu kalau nggak 4, kelas 3 SD itu, Pak. Jadi itu udah pernah menari. Jadi saya kelas 3 itu ikut, kalau dulu muatan lokal di SD itu kita dapat muatan lokal itu ekstrakurikuler. Ya, kalau sekarang ekstrakurikuler, kalau dulu muatan lokal. Oh, dulu bukan ekstra. Oh, bukan ekstra. Oh. Dulu muatan lokal itu pelajaran tapi di luar jam sekolah. Bukan ekstra tapi, Pak. Oke. Tapi itu wajib. Kalau dulu diwajibkan kelas 1 sampai kelas 4. Kelas 1 sampai 4 itu diwajibkan ikut itu karena dulu ada bahasa Jawa juga itu loh. Muatan lokal itu ada bahasa Jawa sama menari. Waktu itu saya ditunjuk. Jadi di SD itu laki-lakinya ada 3 orang. 3 orang itu suruh nari terus, dan setiap belajar menari itu yang jemput teman-teman cewek. Jadi waktu dulu nggak tahu, kalau dulu di sekolahan saya nggak ada dibullying ya, nggak ada dibully karena hal biasa, karena teman-teman yang laki-laki sebelum saya itu juga ada yang menari. Tapi setelah SMP itu sama sekali nggak menari saya, karena SMP mungkin pemikirannya kalau anak SMP berbeda ya, Pak ya. Ketika SD masih biasa karena masih anak-anak, jiwanya masih anak-anak. Saya menari waktu SD dari kelas 3 itu sampai kelas 5. Nah, kalau dari situ mungkin kakak saya udah bilang, kamu bakat menari, kakak saya. Kamu bakat menari, kayaknya kamu jadi penari gitu. Karena jujur kalau background keluarga nggak ada yang seni, nggak ada sama sekali. Karena kalau kakak-kakak saya pendidikan agama Islam semua. Dulu di UIN Sunan Kalijogo, yang beda sendiri saya. Oke. Kakek nenek juga nggak ada ya? Nggak ada. Dulu cuma ada itu bude menari, tapi cuma di masa SMA. Dulu sempat dikatakan bakat penari lah, dia bakat penari, tapi setelah tua juga nggak ada ke arah menari. Nah, saya SD menari sampai kelas 5, kelas 6 udah nggak menari lagi sampai SMP 3 tahun. Karena dulu sebenarnya di SMP udah digadang-gadang sama guru seni. Ayo Mas Anggoro menari, tapi waktu itu nggak ada partner, Pak, jadi malu. Oke. Jadi kalau ikut takutnya nanti sama teman-teman pada dibully toh. Jadi waktu itu cari amannya lah, udahlah nggak usah nari dulu, jadi gitu sampai SMP sama sekali.
Karena dulu fisik saya kecil, Pak, kayak di foto tadi. Jadi bingung, besok cita-citanya mau jadi apa itu bingung, nggak tahu. Karena kalau di kampung itu kan status sosial penting, mungkin jadi polisi, tentara itu kan penting. Nah, sedangkan postur yang tidak mumpuni kayaknya nggak mungkin ke arah situ. Makanya waktu itu bingung, mau jadi apa ya? Karena dulu ada dua pilihan sih, Pak. Sebelum mau nari itu saya tuh sebenarnya suka kriya. Kerajinan tangan tuh saya suka dari waktu kecil. Mewarnai, menggambar itu saya punya potensi di situ. Karena waktu itu lulus dari SMP, itu sama kakak mau dimasukin ke seni rupa. Seni rupa, tapi kok ternyata ijazah saya salah masuknya ke SMKI. Jadi penari. Oh. Jadi harusnya awalnya mau ke seni rupa, mau ke SMSR, terus ternyata sama kakak saya kok ijazahnya dibelokin ke SMKI ya. Mungkin itu udah garisnya untuk menjadi penari di situ. Kepleset ya. Iya, sebenarnya kalau ceritanya masih panjang sih Pak. Sampai saat ini, sampai sekarang itu sebenarnya ceritanya masih panjang. Tapi bisa nggak untuk diceritakan nanti terlalu panjang apa enggak? Oh, monggo silakan, enggak apa-apa. ini ada Pak Hari ini, orang keraton juga. Oh, Ya, monggo silakan kalau menarik. Pasti menarik deh. iya. Ya, dulu tertarik itu karena di SMKI sih Pak. Terus punya pemikiran kayaknya harus sungguh-sungguh karena apapun itu kalau ditekuni atau diniati itu pasti jadi pekerjaan. Meskipun dulu mungkin di akademisi kita jarang diarahkan untuk komersil ya. Semuanya tetap yang penting kita arahnya kamu punya ilmu dulu, kamu punya apa dulu. Tapi kan mungkin untuk pekerjaan arahnya jadi seperti itu dan sampai sekarang terus punya sanggar dan sebagainya itu kan karena pilihannya ya udah saya fokus ke tari ya udah jadi penari. Jadi dulu tuh waktu di SMKI ya mungkin teman cuma sedikit ya, laki-laki itu cuma ada monggo Pak disimak. Jadi dulu waktu SMKI mungkin temennya saya cuma ada 5, tapi yang aktif cuma 3, yang 2 itu pasif karena sama. Jadi ikut masuk ke SMKI bukan kemauannya sendiri tapi kemauan orang tua sehingga nggak sampai selesai. Nah, saya ya mau nggak mau karena menyadari dulu posturnya nggak untuk jadi pekerja apa belum tahu aja harus ditekuni dan akhirnya ya membuahkan hasil sampai saat ini. Sampai saat ini Wow. masuk ISI, lulus ISI sampai sekarang freelance. Tapi sekarang sudah pede toh, Mas? Udah karena sekarang udah alhamdulillah punya studio sendiri jadi udah gimana ya, udah bisa untuk jujukan teman-teman juga kalau mau sharing ya oke gitu. Jadi semakin percaya diri, benar itu. Nah, Mas, percaya diri itu munculnya kapan, Mas? Kalau sebenarnya ya Pak, kalau percaya diri itu karir ya, mungkin karir mulai bahasa lainnya settle itu mungkin di 2012. Di 2012 mungkin karena dulu sering ikut festival nasional, kayak perlombaan-perlombaan, itu saya ikuti dan membuahkan hasil yang cukup maksimal sampai beberapa tahun kemudian kayaknya udah yakin sekali dan menfokuskan ke tari itu di 2012. Maksudnya mungkin dulu kalau waktu kuliah sebelum 2012 masih goyah ya. Mungkin mau jadi apa, mau jadi pengusaha atau apa itu mungkin ada godaan di situ. Tapi 2012 mau nggak mau harus ini jalannya dan akhirnya ya bisa lah Pak saya lewati itu. Maksudnya masa-masa galau harus mau jadi apa itu di 2012 itu waktu itu. Wow, 10 tahun berarti ya? Iya. Yeah. Oke, Mas, apa spesialnya Bujang Ganong sewaktu dipertunjukkan di Auckland, Mas, New Zealand? Saya itu sambil, oke, silakan, Mas.
Nah, Silakan. itu waktu di Auckland. Yang kedua itu Pak, saya sebelumnya kan pegiat budaya Nusantara sebulan sebelum perform itu. Jadi dulunya sebelum itu saya sebulan di Auckland bersama teman-teman se-Indonesia, macam-macam itu dari lintas lintas seni ada yang dari macam-macam. Nah, waktu itu saya itu nggak tahu mau di sana itu mau nari apa, tapi waktu itu saya sama sekali nggak bawa topeng, Pak. Yang Auckland pertama, saya nggak bawa topeng Bujang Ganong. Saya bawa topeng waktu itu topeng apa lupa. Pentol bejer. Nah, saya bawa topeng itu. Nah, kebetulan teman yang dari Ponorogo itu bawa musik Bujang Ganong. Nah, di situ banyak obrolan, kamu nari Bujang Ganong aja, nari Bujang Ganong aja. Padahal itu teman yang Ponorogo itu lebih ahli Bujang Ganong, tapi maksa harus saya yang nari Bujang Ganong. Ya udahlah nggak apa-apa. Waktu itu terus nari Bujang Ganong, tapi nggak pakai topeng Bujang Ganong. Nah, saya itu karena itu kan masih lingkupnya masih kecil tau Pak, maksudnya masih dalam satu satu student, jadi nggak untuk umum. Nah, itu orang antusiasnya tinggi waktu di Auckland. Karena mungkin di Auckland itu tradisinya suku Maori ya, Pak ya. Kayak Hawaii juga gitu loh. Jadi kan pertunjukan yang atraktif, komikal mungkin mereka bisa menerima dan enjoy. Nah, waktu itu yang pertama itu berhasil karena orang segitu aja bisa merespon apa yang saya pertunjukkan dengan bagus. Terus kali keduanya yang di Auckland itu saya niat sekali, saya bawa topeng, bawa kostum semuanya dan udah prepare. Dan waktu itu cukup memukau karena orang di sana langsung standing applause. Jadi alhamdulillah saya mempertunjukkan dengan lumayan dan orang suka gitu, saya sangat, karena bagi saya kalau pentas, kalau penonton senang, kita pun juga ikut senang kan Pak. Jadi Ya, ya, itu. ya. Dan Bujang Ganong itu sebenarnya dulu saya sangat gemar, sangat suka karena atraktif, pencilaan, mecicil itu saya banget, saya suka. Maksudnya karakter itu suka saya. Jadi dari dulu emang saya dalami meskipun saat ini udah nggak bisa salto-salto. Kalau sekarang saltonya cuma sekali. Kalau dulu saltonya bisa 3 kali, sekarang cuma 1 kali. Wow, wow. Umur mempengaruhi ya, Mas, ya? Atau kebiasaan Sangat mempengaruhi, Mas? umur mempengaruhi, jam terbang menari juga mempengaruhi. Karena kalau saya masih sering proses kayak gitu mungkin masih bisa intensif ya Pak ya, masih bisa tetap bertahan. Tapi karena di saat ini kan saya menarinya berkurang, saya lebih fokus ke anak-anak. Di saat ini saya lebih 2 tahun akhir ini saya lebih fokus membuat tari untuk anak-anak, untuk perlombaan, untuk studio, untuk sanggar. Jadi cuma produksi dan saya jarang ikut, maksudnya ikut orang untuk menari itu udah sangat minim. Mungkin kalau teman ada penarinya kurang, baru saya sebagai penari cadangannya. Oke. Oke, ini Mas ada yang menarik ini. Wis. Gelondong, Mas. Bak roda kehidupan, insani yang terselubung, sutra norma kehidupan dan direnda 1000 karakter yang sulit teruraikan oleh wacana para pujangga. Walau dengan lautan tinta dan hamparan gurun kertas, namun semua akan tetap misteri dalam kehidupan ini. Gelundung kian terbelah dalam atmosfer mulia, agung dan luhur serta egois, jahat dan kejam yang selalu bertolak belakang antara dua warna hitam dan putih yang selalu bersimpangan hingga batas akhir kehidupan. Bagaimana Anda menerjemahkan karya ini dalam kehidupan nyata, Mas? Saya tahu Jadi kemungkinan karya ini adalah terjemahan dari kehidupan nyata. ya, Tetapi saya balik, bagaimana Anda menerjemahkan karya ini ke kehidupan nyata? Monggo. jadi sebenarnya itu benar yang dikatakan Bapak tadi. Jadi itu dulu karena kehidupan nyata terus saya interpretasikan menjadi sebuah pertunjukan. Nah, sekarang ini dibalik ya. Karena itu sangat dekat, jadi sangat lekat sekali Pak yang dimaksud
dalam gelundung itu sangat dekat sekali karena roda itu sangat berputar, di mana kita di atas, di mana kita bakal di bawah. Nah, di dunia seniman saat ini yang ada di lingkungan saya ya, mungkin kalau di luar daerah atau itu beda mungkin bisa bisa saya pahami, tapi di daerah saya, di lingkungan saya, dunia seniman itu sangat cepat perputarannya. Misalkan saya semakin tua, saya bakalan agak turun karena junior saya itu cepat sekali untuk apa ya, merespon kecanggihan sekarang ya, kecanggihan teknologi sekarang. Jadi yang dulunya di atas bisa langsung kembali ke bawah, ke samping atau itu. Jadi untuk kehidupan yang nyata ya itu sangat terjadi Pak di saya. Karena dulu saya yang seperti apa mungkin masih banyak di dibully atau apa, dan saat saya di atas orang mulai menghargai, mulai merespon, dan mungkin saat ini ada junior yang semakin cepat sekali untuk mengikuti eranya. Nah mungkin saya kembali turun lagi, nggak tahu entah mau dibawa kemana, itu kan sangat cepat sekali Pak. Makanya saya punya interpretasi gelundung itu berputar, gelundung itu berputar-putar Pak. Jadi kadang kita di atas, kadang kita di bawah, kadang kita di atas, jadi gitu. Jadi sama halnya orang menjalani hidup lah sih Pak. Jadi ketika kita kaya, kita mungkin bisa ada di bawah. Ketika kita di bawah, mungkin kita bisa jadi orang kaya lagi. Jadi seperti itulah roda kehidupan. Jadi itu sebenarnya sangat simpel, karya itu sangat simpel sebenarnya. Yang mau disampaikan itu cuma roda kehidupan itu, dan di situ mungkin visual dalam karya itu saya menvisualkan ada satu wanita itu teman dari Amerika yang dia sama sekali nggak tahu waktu itu nggak tahu basic tari Jawa, karena itu kan kita pakai basic Jawa sebenarnya. Tapi dia sebenarnya, dan dia bukan penari di situ, di dalam karya itu bukan penari, dia senam indah. Nah saya pikir senam indah itu kalau divisualkan di darat mungkin dia bisa indah atau gimana, bisa mengekspor lantai atau gimana waktu itu. Dan teman-teman yang merespon, satu teman yang dari Amerika itu cukup oke, cukup maksudnya cukup menarik, sehingga ide-ide yang ada di karya itu kayaknya dapat lah untuk menvisualisasikan roda kehidupan itu kemarin. Mas, Anda dari tadi ngomong tentang roda kehidupan, tetapi apakah ada seniman yang konsisten, Mas? Dia bisa bertahan di... Maaf, putus-putus Pak. Oh, Mas, dari tadi kan Anda ngomong tentang roda kehidupan. Ya. Hari ini bisa di atas, berikutnya bisa di bawah, dan selanjutnya. Tetapi apakah ada seniman yang bisa konsisten, ya dia paling tidak nggak jatuh gitu? Ya, itu caranya kita harus selalu apa ya Pak, harus produktif, dan kita harus, kalau bahasanya, kita jangan terlalu wantah, jangan terlalu stuck, jangan terlalu egois. Kita harus bisa menerima masukan, kita bisa menerima perkembangan teknologi. Jadi kalau orang prinsipnya terlalu idealis itu bagus untuk dikarya, tapi idealis untuk merespon semuanya kayaknya tidak cukup ya Pak. Jadi tidak menguntungkan untuk kita ketika kita idealis untuk merespon semuanya. Kalau idealis di dalam karya mungkin masih oke, karena itu identitas ya, ketika kita idealis di dalam karya itu identitas. Tapi kita harus bisa merespon semuanya itu dengan bijaksana kita, biar kita bisa selalu ikut perkembangan. Kalau saya itu, karena beda mungkin ya Pak, kalau untuk teman-teman senior saya atau di era dulu mungkin beda untuk saat ini. Jadi
kita harus pandai ke situ, pandai di situ, harus bisa mengikuti terus biar kita selalu bisa bertahan untuk kedepannya. Produktif ya berarti ya? Produktif, produktif, Produktif. selalu berkarya. Ya, ya. Produktif dan selalu berkarya. Foto ini sangat powerful sekali, Mas. Kita di kota besar di Indonesia saja sudah jarang melihat jaran kepang atau jatilan atau jaran eblek. Bisa ceritakan sedikit kisah ini, Mas, di Rotterdam. Silakan. Jadi itu 2 tahun yang lalu, Pak, itu waktu saya ada misi kesenian di sana, 3 bulan saya di Belanda. Nah, kebetulan saya itu ngajar SMP, Pak, SMP yang mau lanjut ke SMA tari balet gitu. Jadi waktu itu saya dapat pekerjaan untuk melatih tari tradisional yang ada di Indonesia, memperkenalkan lah, sedikit memperkenalkan. Jadi itu ini waktu perjalanan, Pak, menuju ke sekolah, pulang sekolah saya itu selalu menenteng kuda itu, jumlahnya itu 10 kalau nggak salah. Saya kemana-mana itu itu sebagai properti saya. Di sana pun sebenarnya orang pada heran, orang ini bawa apa sih gitu. Jadi ketika di bus, di kereta saya bawa ini, naik sepeda pun ini saya bawa di belakang, karena waktu di Belanda itu transportasi saya kan sepeda, kereta, sama bus. Itu mungkin jaraknya ya seperti Jogja Solo, Jogja Jakarta itu saya bawa itu. Itu Jauh ya? selama 1,5 bulan saya ngajar yang kuda lumping itu. Jadi kalau di sana kita bawa itu kan orang mikir nggak tahu itu apa, tapi ketika mungkin di studio orang baru tahu, oh ini ternyata properti untuk menari. Jadi dia baru paham, dan murid didik saya yang tahu itu ternyata waktu itu buat properti baru baru menghargai, baru tahu, oh keren kamu Mas, jadi kamu bawa itu kemana-mana, kamu sangat semangat gitu. Dia pada pada bilang itu kamu sangat semangat gitu, karena itu dulu ada teman sama temennya kan karena cewek, jadi nggak mungkin saya suruh bawa kudanya, jadi saya yang berjuang. Mungkin kalau di Indonesia ada, mungkin kalau di desa, di kampung-kampung masih oke ya Pak ya bawa, tapi mungkin kalau di pusat kota gitu bawa gitu mungkin apa sih ini ya, Iya, iya. orang kampung kok ada di jalanan gitu tuh. Ya, 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 ya. Tapi setelah Anda keliling Eropa, apa sebetulnya respon mereka, Mas, sampai mereka berkali-kali mengundang penari-penari Indonesia? Apa hanya untuk riset atau hanya untuk entertainment atau hanya wah ya sesuatu hal yang aneh? Monggo. Kalau kalau kemarin karena saya itu lebih seringnya di Belanda ya Pak ya. Kalau di kota-kota lain karena itu macam kayak pasar malam dan sebagainya, kalau yang di Italia dan di kota-kota lain itu karena cuma pasar malam dan yang mengadakan orang Indonesia, kalau kalau yang di negara-negara lain. Waktu itu saya kan di Belanda yang lebih fokusnya. Nah, kalau di Belanda itu orang merespon kesenian Indonesia itu mungkin mengenang ya, karena mungkin nenek moyang mereka juga pelikmat, Pak, pelikmat kesenian kita. Meskipun udah jauh generasi, tapi kayaknya mereka masih terbayang itu. Jadi masih, kalau orang Eropa, khususnya Belanda, menikmatilah kesenian Indonesia. Karena mungkin mengenang dulu nenek moyangnya mereka. Itu sih. Kalau kalau dari saya, Pak, kalau setahu saya. Karena Oke, oke. obrolan yang ada di sana itu seperti itu. Kan ada dulu yang orang tuanya juga di Jakarta, tapi asli orang Belanda itu sangat, wah sangat, lihat saya sangat respon sekali. Nggak apa-ngapain, duduk aja di foto saya. Jadi saking, saking senengnya, dari segi kostumnya aja udah seneng, jadi orang itu respect banget. Jadi kemana aja, perform di mana aja, orang itu hadir karena respect dengan keseniannya. Nah, Oh, oke. itu sih yang saya tangkap Pak, ketika saya
ada di sana. Nah, ini Bu Kusmawati mengatakan, saya pernah nari jatilan juga sebagai Dewi Sri di film Garapan Teguh Karya, November 1828. 6 bulan tinggal di Jogja buat syuting tahun 1980. Seru juga sih, pengalaman tersendiri tetap nenteng kuda. Nah, beliau seorang penari, Mas Bu Oh, Kusmawati, ya. Nah, selanjutnya ya, Mas ya. nggih. Oke, Mas. Ini sebuah pujian yang luar biasa untuk Anda. Ada yang mengatakan Anda guru yang sangat hebat, Mas. Apa rahasia Anda dalam mendidik siswa-siswa Anda? Monggo. Kalau sebenarnya saya mengaplikasikan ke murid-murid saya itu sebenarnya hasil dari apa yang pernah saya terima dari guru saya. Jadi saya meneruskan cara mendidiknya, secara ucapan juga itu bagi saya sangat positif, ya saya terapkan ke murid didik saya, karena biar bagaimanapun saya bisa jadi seperti ini kan karena guru saya, dan saya ingin murid saya juga bisa lebih dari saya gitu. Jadi kata-kata setiap kita berproses itu sebenarnya kalau saya ucapkan ke murid didik saya itu sebenarnya kalau latihan itu seperti pentas. Jadi kalau bisa kamu itu kalau latihan kayak pentas. Jadi ketika kamu pentas kayak latihan itu nggak masalah. Karena udah kayak pentas, toh, Pak. Jadi gitu. Jadi kalau Oke. latihan itu kamu kayak pentas ya. Jadi ketika kamu mau pentas silahkan kamu kayak latihan. Gitu. Itu dulu saya dapat kata-kata itu dari dosen saya. Dan sampai sekarang sangat penting lah kata-kata itu untuk saya mendidik ke anak-anak. Dan istilah Wah, lain juga seperti itu, Pak. Kalau yang selalu saya terapkan ke anak-anak itu, kamu kayak pohon padi, semakin tinggi kamu semakin merunduk. Jangan pernah kamu kalau udah bisa merasa cukup, kalau tetap kamu harus cari ilmu setinggi-tingginya dan kamu nggak boleh terus sombong gitu. Yang itu yang kata-kata yang harus selalu saya tekankan ke murid-murid saya, biar biar orang itu kamu diwongke, diorangkan gitu. Jadi bukan terus karena udah kamu bisa, terus kamu merasa bisa itu nggak nggak bagus lah. Intinya itu. Kalau intinya jangan sombong lah ketika kita udah di atas gitu. wow, wow. Dan kegiatan Anda sekarang memang mendidik anak-anak, Mas. Iya, kebanyakan itu yang lebih intens itu, Pak. Jadi usia SD lah, SD dari kelas 1 sampai SMP itu murid didik saya itu. Dan produksinya tarinya ya seusia itu, Pak. Jadi Mengapa SD? Mengapa anak-anak, Mas? karena anak-anak itu lebih potensi ya, Pak, ya, untuk kita didik, untuk kita kasih pengertian, kita kasih masukan itu lebih cepat menerima, dan untuk regenerasi itu lebih lebih pas di usia SD ya. Dia udah bisa merekam banyak gerakan, udah bisa merekam semuanya, dan semangat mereka yang mudah untuk kita arahkan. Semangatnya bisa kita arahkan. Misalkan kamu mau ke arah lomba atau kamu mau ke arah untuk hobi atau kamu ingin mau menjadi apa itu lebih lebih mudah kita arahkan. Gitu. Jadi kalau member untuk SD saya ada sekitaran 70 anak sih untuk SD itu. SD SMP 70 anak yang ikut saya Wow. saat ini. Dan itu setiap hari, Mas? Setiap hari, libur cuma hari Minggu. Wow, wow. Berarti Anda sangat-sangat produktif ini, Mas. Iya harus produktif, Pak. Jadi harus produktif karena kalau produktif nanti bisa limpang. Tapi selain fokus di anak-anak, masih diundang ke luar negeri, Mas? Ya kalau ada yang ngajak, Pak. Kalau ada yang ngajak masih oke. Jadi sebenarnya kemarin waktu pandemi itu sebenarnya waktu pandemi itu ada jadwal untuk ke Eropa itu 2 tempat, tapi karena pandemi jadi gagal. Sehingga mau nggak Wih, mau
produksinya produksi video. Bukan di reschedule, Mas? Enggak ya, Pak. Gagal ya. Oh, Gagal. ya lain kali. Ya, doakanlah. Tahun depan putar-putar lagi. Bu Kusmawati, Pak Hari, Pak Pol ada pertanyaan. Monggo, silakan. Bu Kusmawati adalah penari presiden, Mas. Oh ya, Ya, kalau Pak Hari ini apa dari Trah Keraton Keraton Pundi. Jakarta, Yogyakarta. Ya. Nyimak mawon jarene. Monggo Pak. Jarene kangen Jogja, Pak. Apa perlu ditarikan nganu ta? Jatilan, Pak. Apa kelono topeng, Pak? Aduh, Pak Hari lucu. Oke, terima kasih Mas atas waktunya. Nggih. Ya, ya, Sama, kita Mas. harus ketemu di sanggar itu. Saya suka sanggarnya. Iya, silakan. Rasanya cute banget itu. Di Jogja atau Di Jogja. Oke. Di Jogja. Saya kalau studio saya di utara kampus ISI. Oh, oke. Loh, lah ini tempat apa, Mas? Ini studio. Jadi depan ini studio. Oh, ini dekat ISI berarti. Dekat ISI, Pak. Oh, lah rumahnya? Rumahnya saya di Sedayu. Oh, jauh. Jauh. Oh, Kalau dari sini 30 menit. oh, berarti nanti balik gitu. Iya, tapi kalau siang sampai malam saya di studio karena aktivitas di sini semua. Ya. Terima kasih Mas Anggoro atas waktunya. Sami-sami, sama-sama, Pak. Kita harus ketemu di ISI. Siap. Saya punya mahasiswa di ISI ada 5 atau 6. Siapa, Pak? Seni rupa. Oh, seni rupa ya. Iya. Seni rupa. Oke. Selamat malam, Mas. Selamat malam. Ye. Sampai ketemu. Nggih.